Baik, Ustadz, kita lanjutkan informasi lagi di Muslim Update kali ini. Nah, ini berbagi kebaikan, tak perlu pandang bulu dan mencari momen yang tepat karena setiap saat berbuat baik kepada sesama adalah kemuliaan. Inilah yang mengilhami sebuah warung makan di Kota Bekasi untuk berbagi kepada para sesama dengan membagikan ratusan paket makan gratis. Aksi menebar kebaikan ini dilakukan tepat di depan sebuah rumah makan di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat petang. Sebanyak ratusan paket makanan dibagikan untuk para pengendara yang melintas. Aksi kemanusiaan ini dilakukan sejak pertengahan Desember lalu. Meski sederhana, 200 paket makanan yang dibagikan ternyata mampu memberikan semangat tersendiri, khususnya bagi para pengemudi ojek online. Ya, alhamdulillah cukup membantu, Bang. Ngurang-ngurangin pengeluaran makanan lah, lumayan kan buat bawa pulang buat anak istri. Menurut pengelola warteg, pembagian makanan gratis ini dilakukan karena melihat dampak dari pandemi COVID-19. Kita melihat memang keadaan daya beli masyarakat juga berkurang, gitu kan, apalagi COVID ini sangat berpengaruh sekali ya kepada semua sektor, gitu. Dan saya rasakan juga pada kami juga pengaruh juga pendapatan kami menurun, tapi bukan berarti pendapatan kami menurun kami tidak bisa berbagi, gitu. Jadi kami ingin salah satu konsep kami adalah konsep berbagi ini, gitu. Walaupun kita sulit tapi kita berbagi terus mampu kita, gitu. Karena kami yakin siapa yang memudahkan urusan orang lain insya Allah akan dimudahkan juga. Rumah makan ini juga berusaha turut peduli terhadap para penyandang disabilitas. Di antaranya dengan menyiapkan menu khusus dengan huruf Braille. Ini sebenarnya ide patut ditiru, ini kan sederhana sebetulnya. Sederhana dengan istilahnya, dengan adanya menu Braille itu, tentunya kan memudahkan kita. Coba deh Mas cari di warteg lain atau nggak usah deh yang kalau mohon maaf kalau warteg kan kelasnya pinggir misalkan. Coba rumah makan yang besar sekalipun nggak ada menu Braille. Pengelola berharap sekelumit kerja sosial yang dilakukan bersama para karyawan warteg mampu memberikan semangat di tengah himpitan ekonomi pada masa pandemi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah, semoga orang-orang yang menebar kebaikan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Nah, Ustaz Muhli, seperti apa nilai kebaikan dari berbagi kepada sesama? Ya, indah sekali itu berbagi ya. Dan kata kuncinya adalah kepedulian kepada sesama ya, kepedulian sosial kepada mereka yang tidak punya ya, kepada mereka yang terdampak oleh pandemi ini. Kemudian juga terakhir menarik itu kepedulian terhadap penyandang disabilitas ya, dengan cara menyediakan menu Braille itu dan sangat membantu sekali ya. Jadi kata kuncinya adalah keberpihakan, kemudian kepedulian, dan ini memang sangat dibutuhkan sekali ya dalam situasi semacam ini. Dan itu adalah satu ajaran yang sangat ditekankan dalam Al-Quran ya. Bahkan dalam surat Al-Ma'un itu dikatakan sholat seseorang itu baru dinyatakan sempurna kalau dia memiliki kepedulian sosial. Jadi fawailul lil musallin itu di akhir surahnya mengatakan wa yamna'unal ma'un, yaitu mereka yang tidak memiliki kepedulian sosial, tidak mau memberi. Dan di dalam Islam itu juga ada ajaran yang terkait dengan ithar. Apa itu ithar? Altruisme. Jadi mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dia juga membutuhkan. Tapi lebih mendahulukan orang lain. Ini ajaran yang banyak sekali kita temukan dalam Islam ya. Nah Ustaz, kadang juga kita sulit membedakan ya, sedekah dengan infak. Apa bedanya sih sebenarnya Ustaz? Ya, kalau di Indonesia itu kan ada istilah zakat, infak, sodakoh ya. Jadi istilah ini, kalau zakat itu yang wajib, kalau infak itu yang ya ala kadarnya ya, sedekah juga yang sunnah. Itu kalau dalam definisi orang Indonesia. Kalau di dalam Al-Quran itu sebenarnya kata sodakoh itu bisa bermakna, sodakoh secara bahasa itu adalah bukti kebenaran, bukti kejujuran. Keimanan kita ini harus ada buktinya, yaitu dengan memberi. Dan itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Maka zakat itu juga diungkapkan dengan kata sodakoh di dalam Al-Quran ya. Kemudian kata infak itu dia memiliki pengertian membelanjakan harta secara umum. Memberi kepada keluarga itu infak. Memberikan infak ke masjid nafkah, gitu begitu? Nafkah kepada keluarga itu juga
infak. Lalu kemudian ke masjid, belanja kita menggunakan harta kita untuk belanja kebutuhan kita sehari-hari, itu juga infak. Jadi infak itu membelanjakan harta secara umum. Bisa ada di jalan Allah dalam bentuk kebaikan, bisa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan seterusnya. Termasuk mentraktir teman juga nggak Ustadz? Berinfak. Berinfak juga ya? Bersedekah. Bersedekah juga. Baik kalau begitu. Mulai sekarang rajin-rajin traktir teman-teman. Baik.